Selamat jumpa kembali. Perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas K02 yang mengambil mata kuliah aspek berkelanjutan dalam teknik mesin MS 4101, beranggotakan Aska, saya John Leonardo, Olivia Maria, dan Muhammad Fatan Hakani. Pada kesempatan yang balik ini kami akan coba mempresentasikan tugas besar kami mengenai evaluasi dan solusi emisi karbon dari kemasan plastik di kantin ITB Ganesha, yang merupakan salah satu strategi nyata menuju kampus yang rendah karbon. Latar belakang kami memilih tugas ini bahwa kami menyadari ITB Ganesha memiliki banyak sekali kantin. Kurang lebih ada 20 gerai kantin yang tersebar di 7 titik lokasi, di mana kapasitas dari kantin-kantin ini dapat melayani hingga 6.000 mahasiswa per hari. Karena kapasitasnya yang cukup besar, ternyata plastik harian yang dihasilkan itu memiliki dampak yang besar walau mungkin sekilas tampak tak terlihat. Maka untuk tugas kami merumuskan beberapa masalah. Kami ingin coba mengulik lebih jauh berapa jejak karbon tahunan yang dihasilkan, lalu lebih rendah mana antara plastik reusable dengan sekali pakai, kapan penggunaan wadah makanan reusable itu menjadi efisien, dan bagaimana strategi terbaiknya. Tujuannya tentu pertama untuk mengevaluasi sejauh ini sudah seberapa jauh dan strateginya apa untuk kedepannya untuk mengurangi emisi karbon dari wadah kemasan sekali pakai. Dengan cara menghitung emisinya, membandingkannya antara yang reusable dengan yang sekali pakai, dan menentukan harus digunakan berapa kali sih reusable itu untuk mencapai titik yang impas dari penggunaan karbon dan karbon yang dihasilkan selama konsumsinya. Kemudian merumuskan strategi efektif untuk mendorong penggunaan wadah reusable, termasuk evaluasi, edukasi, bagaimana kebijakan harus dirubah, dan apa saja fasilitas pendukung yang harus disiapkan oleh ITB. Manfaatnya tentu ada manfaat teoritis, namun secara praktis akan kita rasakan sebagai sivitas akademika, mungkin bagi pengelola kantin dan masyarakat umum. Namun kami mau menggarisbawahi bahwa kami membatasi penelitian ini hanya pada ruang lingkup kantin yang berada di ITB Ganesha. ITB Cirebon, Jatinangor, dan kampus Jakarta tidak dilibatkan karena keterbatasan kami dalam mengevaluasinya. Objek penelitiannya difokuskan pada 2 jenis plastik, yaitu polipetilen dan polistirlen, yang memang merupakan wadah yang paling sering dipakai untuk wadah makanan sekali pakai seperti Mika Tin Wall. Ruang lingkup yang kami coba tinjau adalah jejak karbon yang dihasilkan dari pembuatan wadahnya dan operasinya, termasuk pencucian dan penggunaan air. Namun kami batasi tidak sampai melihat dampak dari toksisitas air akibat penggunaan sabun dan penggunaan lahan untuk kantin dan lain-lain. Oke, lalu dengan metodologi penelitian untuk analisis kami kali ini. Yang pertama, analisis kami menggunakan studi kasus berbasis kajian literatur baik dari internet maupun dari hasil pengamatan yang kita alami sendiri di kantin kampus ITB Ganesha. Lalu kita juga menganalisis bagaimana titik impas atau titik balik dari kajian ini. Lalu periode analisis dari pengamatan kali ini hanya terbatas selama 2 tahun saja. Dengan durasi aktif, kantinnya hanya beroperasi sekitar 22 hari per bulan. Bulan aktifnya sekitar 11 bulan per tahun, sehingga total dari hari aktif per tahun itu hanya sekitar 242 hari. Kita juga mengasumsikan bahwa terdapat 60% mahasiswa yang melakukan transaksi makanan dan minuman di kantin ini, dan juga emisi produksi plastik PP ataupun PS, yaitu polipropilen dan polistiren, yaitu untuk wadah makanan, dalam 1 gram plastiknya memproduksi sekitar 2,5 gram CO2, dan untuk wadah sekali pakai sekitar 2 gram emisi karbon CO2. Kami mengestimasikan sekitar 6.000 transaksi per hari dengan kurang lebih dalam 1 tahunnya ya sekitar 240 hari yang menghasilkan 29 ton plastik per tahun. Keseluruhan sampah plastik yaitu sekitar 20 gram, ini termasuk dengan tin wall ya, bungkus tin wall kontainer makanan, dan juga sendok plastik kami mengasumsikan sekitar 20 gram. Untuk emisi produksi 1 gram plastik PP ataupun PS, kami juga mengasumsikan sekitar 2 gram emisi gas karbon CO2. Lalu untuk wadah makanan ini kita menganggap tidak akan digunakan kembali dan akan langsung dibuang, dan sehingga jumlah plastik yang digunakan
terdapat sekitar 99,6 kilogram. Dengan emisi produksi plastik yang dihasilkan yaitu 19,2 kilogram emisi karbon CO2. Untuk tin, wool, dan juga plastik ini difokuskan di plastik jenis polipropilen dan juga polistiren. Nah, untuk plastik PP ini kita dapat seringkali kita temukan di wadah ciki ataupun sendok. Kita sering temukan di wadah mie nasi ataupun styrofoam mie instan dengan estimasi berat 40 gram per produknya. Apakah benar wadah reusable itu akan menjadi solusi yang efisien bagi ramah lingkungan? Baik, jika kita tinjau melihat dari tabel tersebut, tabel yang telah kita sediakan, pada penggunaan pertama, memang emisi yang dihasilkan oleh Tupperware itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan emisi plastik sekali pakai. Namun, dengan asumsi yang kami buat bahwa emisi plastik sekali pakai itu akan langsung kita buang, sementara Tupperware akan kita gunakan untuk beberapa kali cycle, bisa dilihat pada jumlah penggunaan ke-18, bahwasanya emisi plastik sekali pakai yang akan kita munculkan ialah 0,72 kg, yang mana jika kita lihat dari emisi Tupperware hanya menghasilkan sekitar 0,6844 kg emisi CO2. Emisi plastik sekali pakai rata-rata untuk setiap mahasiswa adalah di angka 19,2 kg CO2 ekuivalen. Yang mana jika kita bandingkan dengan emisi reusable wadah kemasan yang kita pakai, itu ada di angka 0,625 ditambah dengan 0,033 dikali jumlah pakai, yang mana angka 0,033 tersebut muncul dari emisi yang dihasilkan dari proses pencucian wadah Tupperware tersebut. Sehingga kita temukan break even atau titik impas dari kedua hal tersebut adalah 18 kali pemakaian, yang mana jika kita asumsikan kita memakai wadah Tupperware tersebut adalah 5 penggunaan per minggu, maka titik impas tersebut akan kembali pada 3,6 minggu, atau jika kita ekuivalenkan berada pada 4 minggu atau tepat pada 1 bulan. Ada juga weakness dan threat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada pada keadilan akses. Tentu, tidak semua mahasiswa pada ITB Ganesha itu mempunyai wadah sendiri. Selagi juga untuk mencuci wadah dari Tupperware tersebut membutuhkan waktu, air, dan juga akses ke fasilitas cuci. Lalu, kebiasaan yang belum tertanam pada mahasiswa ITB Ganesha itu belum muncul secara masif. Solusi yang kita tawarkan adalah edukasi dan juga adaptasi perilaku terhadap mahasiswa-mahasiswa ITB Ganesha. Lalu yang kedua, emisi tersembunyi. Tentunya transportasi wadah yang kita pakai tersebut dari rumah ke kampus ataupun ke kantin itu menghasilkan emisi karbon CO2 juga tentunya. Lalu yang kedua ada di energi untuk mencuci, baik itu dari air panas, listrik, dan juga waktu. Kemudian yang terakhir adalah limbah sabun dan air kotor. Meski limbah yang dihasilkan itu kecil, namun tetap ada kontribusi terhadap total emisi yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah trade-off atau nilai jual yang kita tawarkan. Apakah praktis itu jauh lebih menguntungkan atau merugikan dari ramah lingkungan yang kita unggul-unggulkan? Memang wadah sekali pakai sangat praktis, namun sangat menghasilkan emisi yang sangat tinggi. Jika kita bandingkan kepada wadah reusable akan jauh lebih hijau, namun di sisi lain membutuhkan disiplin untuk kita bisa secara konsisten membawa wadah tersebut. Solusi ideal adalah pendekatan secara praktis dan juga edukasi berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai kondisi nyata sampah di ITB. Fakta lapangannya mengatakan bahwa sampah plastik kantin di ITB ini tercampur dengan residu organik. Seperti yang kita ketahui bahwa jika plastik ini tercampur dengan sisa makanan, maka akan sulit untuk didaur ulang. Jika limbah plastik dalam keadaan bersih dan tidak tercampur dengan sisa makanan, maka tidak terjadi proses dekomposisi biologis, yang mana akan tidak ada emisi CO2 yang dihasilkan. Baik,
Setelah analisis yang kami paparkan, kami merumuskan 4 buah solusi atau rekomendasi strategis terkait permasalahan tersebut. Rekomendasi pertama dan yang paling fundamental menurut kami adalah melalui edukasi dan kampanye. Tujuannya bukan sekedar untuk memberi himbauan, tapi untuk mengubah apa yang telah kami teliti ini menjadi sebuah ajakan yang persuasif dan pada akhirnya membentuk kebiasaan baru. Kampanye ini pelaksanaannya tidak bisa sekaligus, tetapi harus bertahap. Tahap pertama yaitu adalah membangun kesadaran dengan menyebarkan data yang telah kami teliti. Yang kedua adalah dorongan aksi. Yang ketiga adalah normalisasi, di mana membawa wadah bukan lagi sebuah program, tapi sudah menjadi budaya baru di ITB. Rekomendasi solusi kedua yang kami ajukan yaitu penerapan skema disinsentif. Dengan penerapan skema disinsentif ini, sivitas akademik dapat tersadarkan akan biaya lingkungan dari kemasan plastik yang selama ini dianggap gratis. Mekanismenya sebenarnya cukup mudah, yaitu cukup kenakan saja biaya tambahan. Misalnya dari range harga Rp500 hingga Rp1.000 untuk setiap kemasan plastik sekali pakai. Lalu rekomendasi solusi ketiga yang kami ajukan yaitu adalah penyediaan fasilitas cuci wadah. Dengan adanya penyediaan fasilitas cuci wadah, diharapkan dapat menghilangkan alasan utama orang malas membawa wadah, yaitu sulitnya membersihkan setelah dipakai, terutama bagi mahasiswa yang tinggal di kos misalnya. Nah, ketiga solusi tersebut tidak akan berjalan efektif jika berdiri sendiri-sendiri. Kunci dari keberhasilan semua strategi ini terletak pada satu solusi, yaitu penggunaan dana keberlanjutan kampus. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai solusinya sendiri. Pembahasan kami ini tentunya sangat berkaitan dengan SDG, terutama dengan SDG 12 dan SDG 13. SDG 12 merupakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pembahasan kami ini tentunya dapat mengurangi limbah melalui reduce, reuse, recycle, lalu juga mengurangi plastik sekali pakai, dan juga mendorong sivitas akademika untuk menggunakan wadah makan yang reusable. Lalu, pembahasan kami ini juga mendorong pemilihan sampah dan mendorong kampus menjadi contoh transformasi. Selanjutnya, pembahasan kami juga berdampak pada SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui, plastik sekali pakai itu merupakan sumber emisi CO2. Dengan adanya solusi dari kami, diharapkannya sivitas akademika mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang dimana berimbas pada penurunan emisi gas rumah kaca. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan kami, yaitu pertama adalah Kantin ITB Ganesha menghasilkan kurang lebih 29 ton limbah plastik per tahun, yang mana setara dengan kurang lebih 6.000 kemasan plastik sekali pakai per hari. Kemudian, diperoleh juga perbandingan jejak karbon antara plastik sekali pakai dan plastik wadah reusable. Wadah reusable akan menghasilkan 0,625 kg CO2 emisi, ditambah dengan 0,0033 kg CO2 emisi. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa mayoritas sampah kantin ini merupakan kemasan sekali pakai. Artinya, ini merupakan peluang besar untuk mengurangi emisi melalui sistem kemasan baru, yaitu wadah reusable. Berikutnya, dapat disimpulkan bahwa break-even point dapat tercapai hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, yang mana hal tersebut adalah setara dengan penggunaan wadah reusable 18 kali pemakaian. Apabila wadah reusable digunakan secara rutin, yaitu 5 kali seminggu, maka break-even point dalam kurun waktu kurang dari sebulan dapat tercapai. Berikutnya dapat disimpulkan juga bahwa terdapat tantangan sosial, yaitu salah satunya keadilan akses. Tidak semua orang mau atau punya untuk membawa wadah reusable sendiri. Selain itu juga terdapat hidden emission seperti dari transportasinya, pencuciannya, dan limbah sabun yang tidak kami analisis pada penelitian ini. Perubahan perilaku merupakan kunci sukses dari transisi ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih.